Bayangkan sedang bekerja, lalu dalam sekejap mesin pemotong justru mengiris habis ibu jarimu. Itulah yang dialami seorang tukang sepatu. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Dan dokter punya ide gila mengambil ibu jari kakinya untuk dipindahkan ke tangannya. Setelah operasi panjang dan berbulan-bulan terapi, saraf dan ototnya mulai berfungsi lagi. Kini, ia bisa menggunakan jari kaki itu layaknya ibu jari asli dan kembali memperbaiki sepatu seperti dulu. Bayangkan sedang tertidur, lalu kalung logam di lehermu tiba-tiba berubah jadi kabel panas. Itulah yang dialami pria ini, kalungnya terlepas dan menyentuh ujung charger ponsel yang terbuka. Seketika, arus listrik mengalir melalui leher dan dadanya, membakar kulitnya hidup-hidup. Dengan sisa tenaga, ia merobek kalung itu sebelum semuanya terlambat. Ia selamat, tapi luka bakar serius di tubuhnya jadi pengingat betapa berbahayanya kelalaian kecil. Bayangkan kamu terjebak di suhu beku, di tengah badai yang bisa membunuh siapapun dalam hitungan jam. Satu-satunya cara bertahan hidup, berdiri rapat dalam lingkaran besar bersama orang lain. Barisan luar menghadapi angin dingin, sementara bagian dalam mendapatkan panas tubuh, tapi posisi itu harus terus berganti, mereka di luar bergeser ke tengah. Dan sebaliknya, tanpa rotasi, yang di tepi akan membeku. Penguin punya lemak dan bulu untuk menahan dingin. Tapi manusia tidak seberuntung itu. Jadi satu-satunya harapan adalah tetap bergerak, menggoyangkan kaki, memijat betis, dan menjaga panas agar tak lenyap bersama hidupmu. Bayangkan seorang penggemar muda berusia 19 tahun berhasil naik ke panggung, mencoba mendekati idolanya, tapi saat ia menarik diri ke atas, sang vokalis justru mendorongnya jatuh. Panggung setinggi 1 meter itu tak punya pelindung, dan kepalanya menghantam lantai beton dengan keras. Ia koma, lalu meninggal beberapa minggu kemudian. 2 tahun berselang, saat band itu kembali tampil, polisi langsung menunggu di bandara. Sang penyanyi ditangkap dan didakwa pembunuhan. Tapi pengadilan akhirnya memutuskan bahwa kelalaian keamananlah yang menyebabkan tragedi itu. Ia pun dinyatakan tidak bersalah, namun reputasinya tak pernah sama lagi. Pernah lihat ilusi maut di mana seorang wanita tampak dikurung dalam lemari, lalu sang pesulap melemparkan pisau-pisau besar ke tubuhnya? Terlihat seperti dia terbelah dua kan? Tapi kenyataannya, bagian tengah lemari itu punya ruang rahasia tersembunyi. Saat sang penyihir menggeser bagian tengah, si wanita memutar tubuhnya masuk ke celah kecil itu. Dari luar tampak mustahil, padahal semua hanya permainan sudut pandang dan kelincahan tubuh. Bayangkan pindah ke rumah baru, lalu menemukan tulang belulang manusia di balik dindingnya. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah pemilik lama rumah tersebut yang menghilang bertahan-tahan, lalu tanpa jejak. Polisi menduga ia terjatuh lewat lantai loteng yang rapuh dan terjebak di sana. Tak seorang pun mendengar teriakannya sampai akhirnya yang tersisa hanyalah kerangkanya.